Assalamualaikum, halo, kenalin nama aku Widita Naya Bian Maja, biasa dipanggil Naya. Kali ini aku mau ceritain keseruanku ke salah satu tempat wisata yang pernah aku kunjungin di Indonesia. Nah, tempat wisatanya cocok banget buat kamu datengin kalau lagi main-main ke Jogja, karena masih ada di sekitar Gunung Merapi gitu. Nah, nama wisatanya itu Merapi Lavatur. Jadi di Merapi Lavatur itu kita tuh nyewa jeep, tapi kamu tenang aja karena dengan nyewa jeep itu kita sekalian kok dianterin ke beberapa tempat wisata. Nah, untuk satu jeep sendiri itu bisa berisi maksimal 4 orang. Dan untuk penyewaannya sendiri kita tuh udah dikasih bundlingan paket gitu loh. Jadi misalkan nih ke mau ke 4 destinasi dan itu ntar ada paket A, paket B kayak gitu. Nah, waktu itu aku pilih yang kelima destinasi, ke Museum Sisa Hartaku, terus ke Batu Alien, lalu ke Bangker Kali Adem, terus ke Petilasan Mbak Marijan, dan yang terakhir ke trek kayak sungai gitu. Itu seru banget, nanti aku ceritain deh. Jadi setelah kita nyewa jeepnya nih, kita diarahin lah kan sama drivernya tuh, kita melewati perkampungan warga, jadi masih ada warung-warung tuh, masih ada kehidupan lah. Terus kita agak masuk lagi tuh, kita melewati hutan, terus kita melihat reruntuhan rumah warga yang pernah tinggal di situ dulu. Terus sampailah kita ke destinasi pertama, yaitu di Museum Sisa Hartaku. Untuk Museum Sisa Hartaku sendiri, aku ngerasa ya kayaknya ada beberapa bekas rumah warga yang dijadiin museum deh. Soalnya setelah aku bareng sama keluargaku ke sana, gak lama tuh bundaku main lagi ke sana bareng sama temen-temennya, dan bundaku tuh bilang kalau misalkan waktu diarahin ke Museum Sisa Hartaku ini tuh tempatnya tuh beda. Jadi kayaknya sih ya ada beberapa Museum Sisa Hartaku gitu, tergantung dari driver jeepnya kalian yang nganternya kemana. Nah, di Museum Sisa Hartaku yang aku kunjungin itu, di situ aku bisa ngelihat kerangka hewan ternak kayak kambing, terus ada sapi yang terkena dari wedus gembel, lalu juga ada motor warga yang udah meleleh, jadi kayak dari bannya, dari stang motornya itu udah meleleh. Terus juga ada kayak apa sih, barang sehari-hari kita, mulai dari piring, gelas, sendok, ada baju, terus ada sofa yang apa ya, sudah bener-bener sisa gitu, udah kena apa, panasnya wedus gembel, jadi kayak udah meleleh kayak gitulah. Terus kita juga dilihatkan jam yang menunjukkan saat kejadian, jadi waktunya itu kan jamnya itu kayak waktu kena panas itu langsung berhenti saat itu juga. Nah, dari Museum Sisa Hartaku kita diarahin buat ke Batu Alien. Nah, kenapa dinamain Batu Alien? Karena jadi batunya itu konon itu kayak membentuk ada mata, ada hidung, ada mulut. Tapi kalau dilihat sekilas aja kayaknya gak kelihatan deh. Tapi kalau dilihat lagi kayak bener-bener, oh iya ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, kayak gitu sih. Dan waktu di sini nih, itu driver jeepku tuh bilang cerita gitu kalau misalkan di tempat itu ada sekitar, aku lupa deh pastinya berapa, kayak sekitar 3 atau enggak 4 rumah warga yang terkubur atau nggak terpendam karena abu vulkanik. Nah, setelah dari Batu Alien, kita lanjut ke Bangker Kali Adem. Nah, di Bangker Kali Adem itu pemandangannya bagus banget, kayak pokoknya indah banget deh. Tapi waktu kita turun mau masuk ke bunker ya, itu sedih banget, nggak tahu ya, tapi kalau aku ngerasa tuh vibes itu sedih banget. Kenapa? Karena kayak waktu kita mau masuk itu tuh bener-bener kerasa pengap, kerasa gelap, karena satu-satunya pencahayaan itu tuh datangnya tuh dari cahaya yang masuk dari pintu. Dan waktu aku masuk itu tuh kayak di samping kanan kirinya itu ada ruangan, ada satu ruangan kamar mandi dulunya, sama satu lagi itu tempat penyimpanan entah kayak center dan lain sebagainya. Dan di situ juga kan menelan korban jiwa, ada 2 orang yang niatnya tuh berlindung, tapi ternyata panasnya wedus gembel membuat mereka meregang nyawa. Jadi itu bener-bener ngerasa banget sedihnya, terus kayak ngebayangin detik-detik terakhirnya itu bagaimana. Nah, setelah dari bunker, kita lanjut ke Petilasan Mbah Marijan. Nah, di Petilasan Mbah Marijan ini, itu tuh sebenarnya tuh rumah beliau dulunya. Dan di sini juga tuh nggak cuman kayak petilasan aja, tapi di situ kayak ada papan yang berisi informasi tentang pengevakuasian warga yang sempat terjebak masian di desa tersebut. Terus juga ada
tim evakuasi yang berusaha untuk membujuk Mbah Marijan supaya mau turun bersama. Tapi beliau memilih untuk stay tetap menjaga di Gunung Merapi. Nah, terus juga di situ ada mobil dari tim evakuasi yang terbakar pada saat proses pengevakuasian. Terus di petilasan itu juga ada masjid atau nggak semacam musola gitu. Nah, di musola ini itu tuh waktu udah selesai evakuasi kan, waktu udah selesai terus ada tim kan yang buat datang lagi buat mencari, ada warga juga yang buat mencari apa harta-hartanya yang masih bisa diselamatkan. Nah, waktu dicek di musola itu tuh terdapat Al-Quran dan juga sarung yang masih utuh, yang bener-bener itu nggak terkena panas sedikit pun gitu loh, kayak masih terjaga. Nah, di situ juga ada juga orang-orang jualan, ada jualan souvenir, terus juga ada jualan kayak semacam jajanan-jajanan pasar kayak gitu. Nah, waktu itu aku beli souvenir dan kebetulan banget aku berkesempatan untuk bisa bertemu dengan istri almarhum Bang Marijan dan dapetin dia tanda tangannya di souvenir itu. Terus habis dari petilasan, ini nih part serunya, kita main di trek kayak semacam sungai gitu. Jadi, itu treknya itu kita ngelewatin gitu kan, aku kira kayak oh ya udah lewat biasa, tapi Deva tuh bilang ini mau yang total atau mau yang setengah-setengah. Kalau total tuh bener-bener basah kuyup, tapi kalau setengah-setengah tuh ya udah cuman kena percikan-percikan air doang. Nah, karena aku nggak tahu kalau misalkan ada adegan basah-basahan, jadi ya tentu aku mintanya setengah-setengah daripada pulang dari situ jadinya masuk angin kan ya. Tapi seru banget sih di situ, aku kayak 2 kali putaran deh. Tapi kalau kamu mau nambah lagi nggak apa-apa sih, bisa banget nambah, jadi langsung aja minta ke drivernya. Nah, setelah jalan-jalan ke beberapa tempat wisata, kita balik lagi deh ke tempat penyewaan jeep. Overall kegiatannya seru banget, tempat wisatanya juga oke banget buat dikunjungin. Selain dapat pengalaman, dapat experience baru, juga dapat nambah wawasan baru, dan apa ya, kayak itu tuh jadi pengingat kita. Aku tuh selalu dengar atau selalu baca tuh Merapi tak pernah ingkar janji. Jadi kayak bener-bener lihat langsung gitu, bisa ngerasain experience-nya, terus kita juga dapet nih nambah ilmu-ilmu baru. Jadi buat kamu yang mau ke Jogja, jangan lupa ya buat mampir ke Merapi Lavatur. Oh ya, di sana juga hawanya sejuk banget, jadi nggak panas. Dan untuk pemesanan jeepnya tuh bisa secara online ataupun offline. Jadi itu aja dari aku, semoga bisa menginspirasi kalian buat datang ke sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.